Baik, selamat datang kembali di tutorial teknik kimia. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kaitannya, kalau kemarin kita sudah belajar apa sih tabel periodik unsur, saya akan melanjutkan ke konfigurasi elektron. Adik-adik masih ingat bahwa dalam suatu atom itu ada 3 partikel dalam atom, yaitu ada proton, ada neutron, dan juga ada elektron. Nah, di sini konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam atom. Ini di sini saya sudah gambarkan. Misalnya ini adalah inti atom, kita tahu adalah bulatan yang sifatnya biasanya di dalamnya adalah bermuatan positif. Kemudian di dalam atom itu sendiri ada kulit-kulit atom, di mana di kulit atom itu adalah letak dari elektronnya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa untuk kulit yang pertama itu dinamakan kulit atom K. Kemudian di kulit atom kedua itu disimbolkan L dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa aturan dalam pengisian konfigurasi elektron. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya aturan Pauli. Jadi aturan pengisian jumlah elektron maksimum setiap pada kulit itu maksimumnya adalah 2N kuadrat rumusnya. Misalnya untuk kulit pertama jika itu rumusnya karena kita tadi 2N kuadrat jadi 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Artinya ada 2 elektron pada jumlah maksimum di kulit pertama ada 2 elektron. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa untuk kulit 1, kulit K, itu ada 1, 2 elektron. Kemudian untuk kulit kedua, 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 elektron, bisa kalian perhatikan di kulit kedua maksimum terisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di kulit L itu maksimum terisi di kulit kedua adalah 8 elektron. Begitu seterusnya. Kemudian, ini adalah tabel, bisa kalian perhatikan ya. Jadi ada kulit pertama, ketiga, hingga di sini ditulis hingga ke-10. Tapi apakah benar dalam nomor atom di tabel periodik unsur itu akan terisi sampai kulit nomor 10? Ternyata enggak. Karena sampai saat ini, di tahun 2020 ini, untuk nomor atom di tabel periodik tadi, kita hanya menemukan hingga nomor atom maksimum adalah 118. Nah, sehingga paling besar atau tertinggi untuk nomor kulit yang bisa kita tulis itu adalah pada kulit ke-7 atau kulit ke-8 maksimumnya, maksimum jumlah kulit dalam suatu atom, yaitu di nomor atom 118. Tadi ya, di sini. Nah, di sini yang paling tertinggi adalah di nomor 118 ini. Oke. Ini tolong kalian perhatikan dan dihafalkan ya. Jadi kalau kulit ketiga itu maksimum terisinya adalah 18 elektron, tidak boleh lebih dipaksa. Kemudian di kulit keempat 32 dan seterusnya. Ini tata caranya, jadi kalian baca. Misalnya kita punya contoh untuk perlambangan unsur dan nomor atomnya yaitu Li. Saya di sini sudah menuliskan Li itu nomor atomnya adalah 3, Li itu nama unsurnya adalah litium, dia adalah logam di golongan 1A kalau kalian nanti perhatikan. Nah, di sini aturannya adalah elektron diletakkan yang semula adalah di kulit ke-1, kulit K. Karena ada 3 elektron nomor atom kan, ingat ya nomor atom itu kan menunjukkan jumlah apa? Proton. Nah, jumlah proton itu bisa sama dengan jumlah elektron saat muatan dari atom tersebut adalah netral. Diingat kembali ya tugasnya yang kemarin, bukan tugas ya latihan soal kemarin. Nah, karena ini netral, maka jumlah elektron dalam litium itu juga ada 3 elektron, sama dengan jumlah protonnya. Nah, pertama kita ingat kulit pertama ada 2 elektron maksimumnya terisi sehingga di kulit selanjut kita baru akan menggambar yang di kulit kedua.
kulit kedua, sisanya dari 3, karena 2 sudah kita gunakan untuk kulit pertama, maka di kulit kedua hanya tinggal 1 elektron. Sehingga penulisan di K ada 2 elektron, kemudian di L ada 1 elektron. Sehingga konfigurasinya kalau digambar itu biasanya bentuknya adalah seperti ini. 3 Li sama dengan 2, 1. Artinya dia adalah ada 2 kulit, kemudian elektron yang paling akhir di kulit terluarnya adalah 1 elektron. Seperti itu cara pengejaan untuk aturan Aufbau. Maaf, ini yang kedua yaitu aturan Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah. Jadi tingkat energi terendah itu berada pada kulit yang paling dekat dengan inti atom, kemudian hingga ke tingkatan yang tertinggi terluarnya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini ada beberapa contoh konfigurasi elektron beberapa unsur. Bisa kalian perhatikan, misalnya ini adalah, ada yang tahu, ini adalah hidrogen. Kemudian sembari kita belajar ya, Li tadi litium. Litium biasanya digunakan untuk batu baterai ya, di industri baterai. Kemudian N itu nitrogen. Al apa? Aluminium. Nah, ini anak geologi juga belajar unsur-unsur logam ya. Biasanya aluminium. Se ada yang tahu? Selenium. Kebetulan nanti kalian cek ya. Br, ada yang tahu Br apa? Nanti dicek ya. Rb, kalau nggak salah rubidium. Nanti sembari dicek di tabel periodik. BR saya jadi agak lupa ini. Oke, nah setelah kalian bisa membuat konfigurasi elektron secara sederhana mengikuti aturan Pauli dan Aufbau, ada yang dinamakan elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron maksimum pada kulit terluar atom. Atau biasanya elektron valensi adalah elektron yang ditulis paling akhir dalam konfigurasi elektron. Nah, nanti misalnya suatu unsur itu elektron valensinya ada yang sama jumlahnya elektron valensi. Misalnya ada yang sama-sama elektron valensinya atau elektron terluarnya pada kulitnya itu misalnya 1, 2. Nah, saat memiliki kesamaan jumlah elektron valensinya, maka akan memiliki kesamaan sifat kimianya yang relatif sama atau mirip. Sebab elektron valensi menentukan sifat kimia suatu atom atau cara atom bereaksi dengan atom lain pada saat membentuk ikatan. Nah, nanti minggu depan saya akan memberikan kalian tugas presentasi, materinya tidak lagi dari saya. Gitu. Nah, elektron valensi nanti karena memiliki misalnya suatu unsur A dengan unsur B memiliki elektron valensinya sama-sama 1, maka unsur A dan unsur B itu dapat diletakkan dalam suatu golongan yang mirip. Misalnya di golongan A-nya sama-sama di golongan 1A dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar itu seperti saat SMA. Kita coba latihan singkat, kita kerjain bareng-bareng ya. Bila suatu unsur X mempunyai 14 proton, 14 elektron, dan 14 neutron, tentukan cara menuliskan lambang unsur tersebut. Masih ingat? Jadi saat ada soal seperti ini, kalian karena yang dituliskan adalah lambangnya, maka kita harus langsung nyari nomor atom dan nomor massa. 2 ya, kalau penulisan lambang suatu unsur. Nomor atom itu langsung kelihatan. Dilihat dari apa? Dari jumlah protonnya. Kebetulan di sini jumlah protonnya adalah 14, berarti nomor atomnya adalah 14. Nah, kalau kita tahu elektronnya ini 14, otomatis dia adalah atomnya netral. X-nya itu netral sifatnya. Kemudian nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. 14 tambah 14 sama dengan 28. Sehingga kalau kita gambar cara penulisan lambang unsurnya X sama dengan
1428 dan dia tidak ada muatan positif atau negatifnya karena dia adalah atom yang bermuatan netral. Masih ingat ya kemarin ada kita kenal istilah kation, anion, ada yang sifatnya kationnya ada yang terdiri dari satu unsur, ada yang monoatom, ada juga yang poliatom seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 2, tentukan nomor atom jika suatu unsur mempunyai jumlah kulit 3 dan elektron valensi 6. Nah, ini hati-hati saat kalian mengerjakan yang nomor 2. Di sini adalah yang paling penting bagaimana kalian memahami soal nomor 2 ini dengan menggambarkan konfigurasi elektronnya. Di sini ada kata kuncinya, jumlah kulitnya ada 3. Berarti ada kulit K, kulit L, kulit M, KLM. Nah, masih ingat aturan dari Pauli, kalau di K itu jumlah elektron maksimumnya ada 2. Kemudian di kulit di kulit L itu tadi berapa? 8. Sedangkan di kulit M, ini ada elektron valensi. Masih ingat, elektron valensi adalah elektron yang terletak di paling akhir atau terletak di kulit terluar. Sehingga di sini jumlahnya 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa jumlah elektron totalnya. Ternyata jumlah elektronnya adalah 10 tambah 6, 16. Nah, kita asumsikan atom tersebut adalah atom netral karena nggak ada keterangannya ya di soal. Maka kita bisa menentukan nomor atom tersebut adalah sama dengan jumlah elektronnya, yaitu nomor atomnya berapa? 16. Begitu caranya untuk pengerjaan latihan ini. Selain aturan Pauli, Aufbau, kita akan mengenal satu lagi kaidah Han. Dan untuk aturan Aufbau, nanti kita akan belajar ternyata pengisiannya ada tingkat energi yang rendah dulu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nanti kalau bagian itu kalian harus menghafalkan ya, adik-adik semuanya. Nah, di sini untuk yang aturan yang selanjutnya adalah kaidahan. Kaidahan adalah adapun pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu pada subkulit, menggunakan kaidah Han. Kaidah Han adalah mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, kemudian berpasangan. Nanti kita akan belajar kaitannya ini gimana maksudnya ya. Nah, ini kaitannya adalah dengan 4 bilangan kuantum. Oke, langsung saja. Nah, ini maksud saya adik-adik, saya yakin di waktu SMA kalian harusnya sudah belajar ini ya. Tapi nggak ada salahnya kita ulang. Tadi ingat, aturan Aufbau itu adalah pengisian elektron itu diletakkan dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Nah, di sini ada istilah, jadi kalau kulit itu tadi ya, kulit itu misalnya kulit KLM, untuk nomor kulitnya kulit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah kulit utama yang letak elektronnya. Selain ada kulit utama, kita ada subkulit. Subkulit itu ada 4. Subkulit itu ada 4, di subkulit S, subkulit P, di subkulit D, dan di subkulit F. S, P, D, F. Nah, nilainya kalau tadi, ini kita udah belajar bilangan kuantum ya, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ada. Bilangan kuantum utama itu adalah untuk menunjukkan nomor kulit tadi ya, KLMN. Simbolnya untuk bilangan kuantum itu adalah huruf N di sini.
Nah, sedangkan untuk subkulit itu namanya adalah bilangan kuantum azimut. Nanti ada 4 bilangan kuantum. Nah, ini paling nggak kalian tahu untuk aturan Aufbauer itu kita mengenal ada 2 bilangan kuantum yang terlihat di sini. Di sini untuk bilangan kuantum azimut, simbolnya adalah huruf L. L-nya tadi ya, kalian tahu ya, 0 itu jika letak elektron valensinya atau elektron terluarnya itu berakhir pada subkulit S. Itu L-nya itu bernilai 0. Jadi nilainya 0. Kemudian L bernilai 1 itu saat elektron valensinya yang paling akhir itu nanti terletaknya adalah di subkulit P. Kemudian ini juga berikutnya seperti itu. Dan nilainya dari 0, 1, 2, 3. Jadi kebalikannya, jadi kalau kuantum utama dari 1, 2, 3, kalau L atau azimut, subkulit, itu dimulai dari 0 dan ada 4. Nah, perhatikan aturan pengisiannya seperti ini adik-adik. Jadi mulanya kita meletakkan suatu elektron itu diletakkan di nomor kulit atau bilangan kuantum utama 1S, 1 dan di subkulit S. Jadi tadi ya, misalnya kita punya Li 3 tadi ya, ingat-ingat ya tadi ya contoh yang paling sederhana. Li kita punya nomor atom 3, saat dibikin konfigurasi elektron mengikuti aturan Aufbau, penulisannya tidak lagi 21 seperti ini, penulisannya yang lengkap, ini pun juga benar ya, kalian nulis 21 seperti ini juga benar, tapi penulisan yang lengkap menurut pakai aturan Aufbau karena ada tingkatan energinya, dimulai dari subkulit S, maka kita menulisnya seperti ini adik-adik. 1S2, kemudian habis 1S kan ini menuju ke tingkatan energi yang berikutnya kan ini ya, panahnya yang ke bawah ini. Dari 1S kemudian ke 2S. Kemudian 1S2, 2S1. Nah, kok bisa seperti ini, Bu? Ini kan kalian tahu ya urutannya, berarti kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Hingga terakhir adalah letaknya di 7P. Nah, Li konfigurasinya yang lengkap, nanti kalian saat menulis tidak lagi yang gampang seperti ini, tapi hingga seperti ini, karena akan menunjukkan letak golongan dan periode dalam suatu unsur atau suatu atom. Ini ya, gambarnya ini 1S2, 2S1. Nah, 2 sama 1 yang ditulis di sini itu adalah elektronnya. Jadi kan di sini nomor atom karena netral sama dengan elektronnya 3Li sehingga 1S2, 2-nya masuk di nomor kulit pertama, pada subkulit S terisi semua, kemudian di kulit kedua dia letaknya adalah pada subkulit S juga, kalau urutan energinya kan seperti ini ya, di S dulu, kemudian elektronnya ada 1. Itu cara membacanya adik-adik semua. Nah, di sini kalian bisa langsung tahu kalau yang namanya tadi ya, sembari saya share mungkin ya, kaitannya adalah, oke, saya bentar. Nah ini, Li kalau kalian bisa lihat adik-adik semua di sini, itu kan letaknya, oh, maaf. Li di sini ya, bisa kalian lihat letaknya di golongan. Golongan kemarin ingat ya, golongan adalah yang kolom-kolom ini. Golongan 1A di kolom yang pertama, golongan 2A seperti itu ya kemarin. Nah, golongan atom Li, litium, itu ternyata letaknya adalah di golongan 1A dan letaknya ada di periode ke-2. Kita perhatikan seperti yang kita kerjakan tadi.
Tadi letaknya adalah golongan Li ya, golongan 1A, termasuk golongan alkali, biasanya kita nyebutnya, karena basa dia. Kemudian untuk periodenya, periode 2. Nah, di sini, kalau kalian membuat konfigurasi elektron yang lengkap dengan aturan Aufbau, kalian bisa langsung tahu golongan, Li ini termasuk di golongan 1A dan periode 2. Di sini kita perhatikan dari letak elektron valensi. Jadi saat kalian bisa menentukan elektron valensinya, letak elektron valensinya, kalian nanti akan bisa menentukan dua hal, yaitu golongan dan periodenya dari suatu atom. Angka 1 atau elektron valensi di sini itu menunjukkan adalah nomor golongannya. Nah, kalau kalian perhatikan, nanti ada aturan, kalau golongan A itu adalah letak elektron valensi, jadi saya kasih keterangan ya, karena di slide tidak ada. Golongan A itu adalah elektron valensi, saya singkat EV, terletak di subkulit S dan P. Sedangkan golongan B itu jika elektron valensi terletak di subkulit, apa berarti di subkulit apa? Tinggal dua ya, di D dan F. Nah, ini tolong kalian perhatikan. Karena yang terakhir di sini adalah letak elektron valensinya adalah di subkulit S, sehingga dia masuknya adalah golongan A. Dan kebetulan elektron valensinya di sini adalah nilainya 1. Maka langsung saja Li, litium, itu adalah golongan 1A. Karena sama-sama, jadi 1 ini menunjukkan nomor golongannya. Kemudian periode itu adalah menunjukkan bilangan kuantum utamanya, di mana di sini adalah di nomor 7. Di nomor 2, sehingga Li ini adalah di periode kedua. Begitu cara memahami dari suatu konfigurasi elektron, itu kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Jelas ya? Atau mau dikasih contoh yang lain? Oke, bolehlah saya kasih contoh yang lain. Misalnya, saya perbesar dulu, 1 mungkin. Fe ya, adik-adik kemarin kan ngerjain Fe. Fe ini nomor atomnya adalah 26. Ini nomor berapa ya? Oke, saya tulis di sini aja ya. Jadi ingat, konfigurasi elektron itu dilihat dari nomor atomnya. Fe26, konfigurasinya seperti apa? Kita mulai dari 1S, 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, maaf. Ini ya, 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2 urutannya. Dari 3S2, kemudian 3P6. Kita hitung juga jumlah elektronnya, ini sudah berapa? 10, 18, oke, masih lanjut dari 3P6, kemudian 4S2, dari 4S2, kemudian 3D, saya taruh di sini ya. Oh, enggak cukup. Saya taruh di sini. 3D, kita hitung dulu ya, 10, kemudian 10, kemudian di sini maksimum, oh ya, tadi saya belum cerita ya. Jadi subkulit S itu maksimum terisi elektron itu adalah 2 elektron.
Kemudian untuk subkulit P itu maksimum terisi elektron itu adalah 6 elektron. Kemudian subkulit D itu maksimum terisi elektron itu ada 10. Kemudian untuk subkulit F itu maksimum terisi elektron itu adalah 14 elektron. Sehingga di D ini kan 10 ya. Ini udah 10. Sehingga 3D di sini adalah 3D 6. Begitu ya. Adik-adik semua bisa memahami. Nah, karena letaknya terakhir elektron valensinya adalah di 3D6, maka dia langsung kita bisa golongkan bahwa Fe itu adalah golongan B. Periode, masih ingat? Kalau periode jangan cuma diambil dari untuk golongan B loh ya. Golongan B itu tidak bisa diambil dari terakhirnya saja yang 6 ini, tapi dilihat dari dua terakhirnya. Kenapa? Karena kalian perhatikan bahwa untuk Fe itu kan nomor kulit terbesarnya adalah di 4. Sehingga harusnya periode untuk Fe itu periodenya adalah di 4. Jadi tidak hanya dari yang elektron valensinya di D-nya ini, tapi dilihat dari yang S-nya ini, di nomor keempat. Nah, kita udah nemu periodenya letaknya di periode 4. Sekarang golongannya itu golongan berapa? Nah, coba kita cek tadi ya. Untuk Fe tadi kalau dalam tabel, Fe itu letaknya adalah di golongan 8B. Loh, padahal kan di sini 6 ya, Bu. Kok bisa 8? Nah, karena untuk golongan B itu dilihat dari dua letak elektron valensi yang terakhir ya, dalam dua subkulit terakhir. Maaf, dua subkulit terakhir. Jadi tidak hanya dari terakhirnya di D-nya saja, tapi di S-nya juga. Jadi di sini bisa kalian perhatikan untuk elektron di kulit 4 itu jumlahnya ada 2, sedangkan di elektron di subkulit D di nomor kulit 3 itu ada 6. Sehingga di sini golongan B-nya itu adalah 6 ditambah 2. Ingat ya, hanya berlaku untuk golongan B itu dijumlah dari 2 baik setelahnya ya. 2 dari elektron valensi yang terakhir. Misalnya terakhirnya di D berarti ditambahkan dari nomor kulit terbesarnya juga sebelumnya. Itu ada apa? Nah, itu maksud saya. Sehingga di sini kan yang pertama 6, ini ada 2, sehingga golongan B letaknya untuk Fe adalah di nomor 8B. Hati-hati penulisannya untuk golongan itu pakai angka Romawi, sedangkan untuk periode angka biasa ya. Kita cek di tabel periodik tadi, slide ke-14. Bisa kalian perhatikan, Fe itu betul periodenya di periode keempat, kemudian golongannya adalah 8B. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa untuk golongan 8B itu ada 3 ya adik-adik. 8B itu jika jumlahnya nanti, balik lagi ke ini, misalnya nanti kita dapatkan jumlah elektron valensinya baik di kulit yang tertinggi dan di elektron valensi yang di subkulitnya kan dijumlahkan. Itu untuk penjumlahan elektronnya ada, karena ada 3 ya, 8, 9, dan 10 itu masuknya adalah golongan 8B. Diingat-ingat ya. Itu. Jadi ada 3 untuk sifat di golongan 8B, itu untuk elektron valensinya jumlahnya 8, 9, dan 10. Jelas sampai sini? Oke. Kalau misalnya saya keluarkan untuk di UTS, saya anggap bisa ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan kedudukan elektron dalam kulit atom berdasarkan dari 4 bilangan kuantum. Di sini kita mengenal, tadi sudah tahu ya, ada utama sama azimut. Untuk utama itu menunjukkan tingkatan energi di nomor kulitnya. Kita sudah belajar KLM dengan simbol untuk bilangan kuantum utama adalah huruf N. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan azimut
itu adalah untuk suatu orbital atom yang menentukan sudut orbital dan menggambarkan bentuk orbitalnya. Jadi bentuk kehadiran elektron dalam suatu atomnya kita gambarkan, ada bentuk-bentuknya soalnya adik-adik semuanya. Nanti saya akan perlihatkan di slide selanjutnya. Nah ini ya tadi S itu nilai L-nya, azimutnya itu adalah 0, P itu adalah 1, kemudian D itu adalah 2, F itu adalah 3. Begitu. Nah ini tadi gambar bentuk orbitalnya untuk yang S. Karena S itu tadi masih ingat berapa maksimum jumlah elektron di S? Dia hanya berisi 2 elektron maksimum untuk di subkulit S. Nah, gambar orbitalnya itu cukup 1 kamar. Istilahnya kalau saya waktu dulu ada 1 kamar, bentuknya buletan seperti ini ya, bisa agak besar, tapi cuma 1. Nah, sedangkan yang di P bentuknya seperti ini, maksimum terisinya adalah berapa tadi? 6 elektron. Saya tuliskan elektronnya adalah nanti gambarnya seperti ini. Nah, karena 6 elektron berarti ada 3 kamar. Karena setiap kamar itu berisi 2 elektron. Ini maksudnya adalah elektronnya ya. Letak elektron itu berada di dalam kamar-kamarnya itu tadi. Kamar yang nomor 1, 2, dan nomor 3. Misalnya ya. S. Ini untuk yang P. Kemudian bentuknya macam-macam ya. Untuk yang P itu ada 3 varian kan ini ya, 3 bentukan. Kalau yang orbital S kan letaknya cuma dalam 1 kamar, kalau ini ada 3 kamar. Kalau yang D ada 5 kamar. Kalau yang F itu bentukannya ada 7 kamar. Karena letaknya di sini maksimumnya ada 10. Kemudian yang ini ada 14. Karena setiap kamar terisi 2, jadi kalian bisa gambarin ya, kira-kira isinya kamarnya seperti apa. Ini ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, yang ketiga, ini tadi penjelasannya adik-adik, bilangan kuantum magnetik. Itu adalah untuk memberikan jumlah orbital dan orientasinya. Jadi kan tadi macam-macam ya bentuk dari gambar bentuk orbital. Di S kan kemungkinannya cuma 1. Tapi kalau di P kemungkinannya kan ada 3. Tadi ada 3 kamar kan. Kemudian di D kemungkinannya ada 5. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini nanti adalah digambarkan hasil akhirnya adalah di bilangan kuantum magnetik. Seperti itu. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik itu nilainya menyesuaikan dari bilangan kuantum azimut atau subkulitnya. Misalnya tadi kita udah tahu ya, S itu kan nilainya adalah 0, sedangkan P itu adalah L-nya adalah 1, D itu adalah L-nya adalah 2, kemudian L-nya untuk F itu adalah 3. Jadi di sini penulisan untuk M-nya, kemungkinan-kemungkinan dari 3 itu ada minus 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Yang 2 juga dari yang minus. Kita cuma mengasumsikan pemberian orientasinya, itu kita gambarkan kamar-kamarnya. Misalnya tadi kan saya gambarinya ruangan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, tapi di sini penulisannya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Seperti dari penamaan azimutnya atau L-nya. Nah, jadi misalnya nanti kan maksimum kan tadi untuk di S kan memang 2, tapi bisa jadi kan terisinya elektron hanya 1. Atau mungkin misalnya di L
tadi maksimum elektronnya kan 6 elektron ya. Tapi bisa jadi kan isiannya tidak 6-nya terisi penuh ya. Dalam arti kan tadi elektron valensi maksimum 6, bisa jadi terisinya hanya 1, isinya hanya 2, seperti Li tadi kan dia hanya ada 1 elektron. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan quantum spin. Quantum spin itu ada 2 jenis karena dalam satu kamar atau dalam suatu kamar dalam kuantum magnetik itu kan maksimumnya hanya terdiri dari 2 elektron. Kalau enggak tadi letaknya ke atas, arah putarannya, spin kan putaran ya, kalau enggak ke atas atau ke bawah seperti itu. Nilainya untuk yang searah putaran jarum jam itu bernilai positif, kemudian tanda negatif adalah sebaliknya. Bisa dipahami? Jadi penulisannya adalah nilai S-nya adalah plus setengah, kemudian kalau yang berlawanan arah itu adalah min setengah. Oke. Ini tadi kemungkinannya, jadi kalian punya tabel. Misalnya untuk bilangan kuantum utama atau kulit utamanya itu 1, maka kemungkinannya untuk azimutnya hanya bisa terisi subkulit S saja, nilainya 0. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik kemungkinannya juga cuma 1, karena S kan hanya ada 1 kamar. Kemudian bilangan orbital dalam subkulit 1 ya, karena ini S. Gitu maksud pengertian di sini. Kita ambil suatu contoh. Misalnya suatu atom unsur memiliki nomor atom 15, tentukan konfigurasi elektronnya, gambarkan orbitalnya, ruangannya, dari konfigurasi yang telah Anda buat, kemudian tentukan nilai keempat bilangan kuantum. Jadi di sini kalian menentukan nilai N, nilai L, nilai M, dan nilai S dari X dengan nomor atom 15. Gitu. Kalau secara sederhana, penggambaran konfigurasi secara sederhana kan cuma dari aturan Pauli seperti ini ya, adik-adik. 2, 8, kemudian sisanya di kulit selanjutnya, di kulit ketiga 5. 2, 8, 5 sehingga 15 tadi. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi, gambaran orbital dari konfigurasi elektron yang telah Anda buat. Itu sebenarnya konfigurasinya yang lengkap ini adalah gambar yang ini adik-adik semuanya yang kalian gambar. Nah, di sini konfigurasinya kan yang benar kan itu tadi ya. Apa namanya? 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P5. Nah, jumlahnya di sini elektronnya adalah 15 elektron. Ini konfigurasi untuk X15. Kemudian kalau saya tanya nih, golongannya itu golongan berapa? Karena terakhir elektron valensinya di subkulit P, jelas ini adalah golongan A. Kemudian kalau golongan A, sesama nomor kulit terbesarnya adalah di 3, itu ada 3S sama nomor kulit terbesar kan di kulit ketiga ya. Jadi kita harus menjumlahkan 2 plus 5 ini tadi. Jadi tidak boleh cuma ngambil yang terakhir. Tadi mungkin saya kurang tambahkan penjelasan. Kalau ada nomor kulit yang sama terbesarnya itu di ketiga, maka untuk elektron valensinya itu totalnya adalah ada 7 di sini. Sehingga golongannya adalah golongan 7A, kemudian periodenya jelas dari nomor kulit terbesar adalah periode 3. Gitu. Bisa dicek nomor atom 15. Berarti kalian tahu.
Nomor atom 15. Atau saya ada yang miss? 15 di mana adik-adik? Oke. 15 letaknya justru di sini ya. Ini kan nomor atom ya. 15 ini letaknya golongan 5A ternyata. Kita cek tadi kok 7 tadi saya ya. Salah berarti. Oh, ya. Saya yang salah jumlahin. Ini kan 2 tambah 2 tambah 6 udah 10. Ini 2 tambah 3 baru 15. Jadi 2 tambah 3 kan 5 ya, bukan 7. Ini 3. Golongan 5A. Udah benar, caranya begitu. Dijumlahin dari 2 plus 3 ini. Itu menunjukkan nomor golongannya. Gitu. Kemudian untuk orbitalnya bisa kalian gambar seperti ini. Tapi kalau saya, ya biasanya saya cukup minta seperti ini aja sih penggambarannya. Hanya nanti untuk bilangan kuantum utama, itu kan diingat-ingat ya, dari elektron terakhir. Elektron terakhirnya kalau bisa sih di kulit terluar ini digambar semua ya. Jadi harus kalau di sini kan contekannya kan cuma di 3P3. Kalau yang kalian gambar harusnya ini sih ada dari mulai 3S2 dan 3P3. Cara penggambarannya itu meliputi dari kaidahan. Jadi pertama itu gambar di setiap orbital itu ditulis secara berdiri sendiri dulu. Kalau ini karena S2, karena sudah terisi 2 penuh, maka ada isinya dua-duanya. Sedangkan 3P3, kita tidak bisa meletakkannya seperti ini. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ada orbital yang kosong. Itu nggak boleh. Jadi dalam subunit P itu semua elektron itu harus ada. Ini yang salah. Yang betul aturannya karena dari kaidahan semula elektron itu mengisi di semua orbital secara sendiri-sendiri terlebih dahulu. Baru misalnya ada tambahan berpasangan di setiap letak kamarnya masing-masing di orbitalnya. Sehingga jawabannya, gambarnya adalah seperti ini. Ini yang betul. Nah, karena kita tahu ini adalah P, kemudian M-nya kalau P itu kan nilai L-nya adalah 1 ya. Di sini adalah plus 1, 0 sama, min 1 dari minus, min 1, 0, dan plus 1. Sehingga kita tahu bahwa M terakhir atau bilangan kuantum utamanya untuk M itu letaknya adalah plus 1. Kemudian S-nya karena dia berdiri sendiri ke arah atas, tadi masih ingat mungkin tak lihatkan yang ini ke atas, ini ya ke atas, searah jarum jam yang seperti ini, searah jarum jam ya, ini penjelasannya, itu nilainya adalah plus setengah. Begitu adik-adik, sehingga tadi di slide ke-28, terakhir kan letaknya adalah di P3 ya, di sini. Itu ke atas arah jarum jam, maka S-nya nilainya adalah plus setengah. Gitu. Oke, bisa dipahami sehingga untuk keempat bilangan kuantumnya, N itu menunjukkan nomor kulitnya atau periodenya, terbesarnya adalah 3. Kemudian L-nya itu adalah 1. Karena P letaknya. Gitu. Mudah atau susah? Oke, ini jadiin tugas atau enggak? Saya rasa jadiin tugas aja mungkin ya, nanti sembari tugas kan kalian yang benar-benar saya minta untuk tugas itu kayaknya baru sekali.
Ya, atau kalau enggak latihan, karena minggu depan yang benar-benar untuk tugas 2. Nah, ini kita kasih contoh satu ya, misalnya Mg magnesium dengan nomor atomnya adalah 12. Tuliskan konfigurasi elektron dari magnesiumnya ini ya, ralat. Cara penggambarannya, kita konfigurasinya yang pakai aturan Pauli dan Aufbau ya, jadi ada tingkatan energinya. Penulisannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 10, 12. Oke. Nah, kebetulan ini letaknya di S dan nomor kulit terbesarnya hanya ada 1, yaitu 3 ini, sehingga kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Golongannya adalah 2A, periodenya adalah 3. Jelas ya? Ini contoh untuk yang A. Kemudian, kalau tak tanya sampai bagaimana untuk nilai apa ya tadi, bilangan 4, bilangan kuantum utama, misal ditanyain sampai itu. Ini berarti dilihat dari 3s2-nya saja, yang nomor kulit terbesarnya kan kebetulan ini di nomor 3 dan hanya ada 1 ini, kalian bisa menggambarkan 3s2 itu kan kamarnya hanya ada 1, sehingga elektronnya dia penuh. Maka N-nya adalah 3, L-nya karena S maka nilainya 0, kemudian M-nya karena cuma ada 1, M-nya juga 0, kemudian S-nya karena penuh, sehingga letak elektronnya bernilai spin-nya adalah -1,5. Gitu adik-adik pengerjaan untuk yang magnesium. Selanjutnya coba kalian kerjakan, nanti kita bahas di grup WhatsApp. Nah, kemudian karena ini slide terakhir, saya ingin membahas kaitannya untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Nantinya akan saya bikin semacam presentasi kelompok. Jumlah pesertanya di sini sekitar ada 59 mahasiswa, banyak sekali ya ini. Nanti saya bagi, itu ada beberapa tugas kaitannya, sebentar, saya lihatkan filenya dulu. Jadi untuk tugas kimia dasar untuk pertemuan 6-7 nanti ada presentasi. Yang pertama terbagi dalam 5 kelompok istilahnya. Dibagi 5 kelompok ya. 10 kelompok. 10 kelompok. Tapi yang presentasi nantinya hanya 5 kelompok. Kelompok pertama akan membahas unsur-unsur di golongan 1A hingga 4A. Nanti akan saya tulis di LMS juga. Kemudian yang kelompok kedua itu akan membahas unsur-unsur golongan 5A sampai 8A. Kemudian di sini adalah unsur-unsur periode 3. Kemudian unsur-unsur periode 4, itu untuk kelompok keempat. Terakhir adalah bahasan ikatan kimia. Nanti dari 59 mahasiswa, satu kelompok hanya terdiri karena saya bagi menjadi 10. Kira-kira nanti per kelompok itu ada sekitar 5 hingga 6 anggota. Nanti ada yang, iya benar ya, saya salah bagi. 60 dibagi 10 kan ada sekitar 6 anggota ya, tapi nanti ada yang terakhirnya dapatnya 5 anggota. Nah, nanti untuk pembagiannya akan saya share di grup WhatsApp.
Jadi nanti ada mahasiswa yang 2 kelompok pertama itu mengerjakan golongan 1A sampai 4A, 2 kelompok berikutnya itu golongan 5A hingga 8A, 2 kelompok berikutnya itu unsur-unsur periode 3, periode 4, dan ikatan kimia. Begitu penjelasannya. Nah, apa saja sih nanti yang dibahas kaitannya ya adik-adik semuanya? Yang dibahas itu yang pertama adalah dari tugas tadi, itu adalah nanti ada pembuatan makalah. Tidak semua nanti presentasi, saya hanya memilih yang mau presentasi siapa, nanti kelompok yang satunya harus bertanya dan menanggapi. Kemudian isi dalam makalah atau dalam presentasi, makalah dan presentasi, biar kalian udah ada bayangan dulu. Isi yang pertama, itu adalah isinya kaitannya adalah sifat-sifat fisis dari unsur tersebut dalam satu golongan. Itu seperti apa? Jadi kalau yang bahas ada 4 golongan, ya dibahas sekilas. Kaitan sifat fisisnya saya batasi aja, cukup titik yang dipelajari di teknik geologi ya, titik beku, mungkin warna, kemudian kaitannya sama massa jenis. Itu aja sih yang dipelajari untuk sifat fisis. Densitas. Kemudian ada sifat-sifat kimia dari unsur tersebut dalam satu golongan. Jadi sifat-sifat kimia misalnya dari keberadaannya di alam itu ada mungkin ada apa istilahnya ya? Ada campurannya, tidak dalam keadaan murni dan lain sebagainya. Kemudian sifat kimia yang lain nanti ada hubungannya dengan sebentar. Bilangan oksidasinya. Ini ya. Ada dari bilangan oksidasinya. Kemudian mungkin dari reaksi kimianya. Maksudnya misalnya nih di golongan A ya, golongan 1A aja yang gampang. Misalnya ada natrium. Nah, natrium ini golongan 1A, dia ternyata dapat bereaksi membentuk apa ya, misalnya ini aja. Bereaksi dengan ikatan kimia, sembari belajar sedikit ya ini kalian, Na plus Cl-, membentuk NaCl. Nih, tahu kan NaCl larutan garam. Itu maksudnya. Jadi ada contoh sekilas reaksinya. Kemudian ditulis juga hubungan dalam satu golongan kaitannya adalah sifat-sifat berikut, yaitu jari-jari atom. Jadi nanti dijelasin jari-jari atom itu apa, kemudian energi ionisasi, kemudian elektronegativitas, kemudian afinitas elektron.
Terakhir yang dibahas dalam makalah itu adalah kegunaan dalam kehidupan unsur tersebut, kegunaan unsur dalam kehidupan. Udah itu aja. Bisa kehidupan, ini bisa dipersempit lagi, misalnya dalam bidang geologi juga boleh. Misalnya yang gampang, oh emas, aurum kan ada ya, argentum, Fe, kemudian Ca, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali manfaatnya di bidang-bidang geologi, sulfur, fosfor. Kita akan bahas unsur-unsur itu, terutama unsur-unsur penting seperti ini sih. Oke, begitu. Nah, untuk pembuatan makalah, kan dibikin di Word, itu saya batasi minimal halamannya sekitar 10-15 halaman. Itu tidak termasuk cover ya, nanti ditambahin cover itu isinya itu 10-15, nanti dikasih cover juga, dan juga plus ada daftar pustaka. Kemudian untuk formatnya masih standar, kalian pakai di kertas A4, penulisannya diketik, marginnya juga sama 4333, kemudian Times New Roman 12 spasi 1,5. Begitu, itu aja mungkin penjelasan hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.